Abdul Manaf muda harus merasakan pahitnya hidup di saat Indonesia masih dalam cengkraman penjajah. Berasal dari keluarga Betawi ekonomi lemah, Abdul Manaf muda harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia harus mengumpulkan pelepah daun pisang untuk membayar biaya sekolahnya. Ayah jalan kaki dari Palmerah ke Tanah Abang, Jamiatul Khair, yang kira-kira jauhnya 6 kilometer. Jalannya itu di jalan, bukan di jalan besar, tapi di jalan kereta. Selama sekolah jalan di situ tidak mempunyai kendaraan dan tidak mempunyai sepatu atau sendal, boleh dikatakan nyeker. Tak ingin generasi selanjutnya merasakan kesulitan yang sama, tekad pun disematkan di dada Abdul Manaf muda. Cita-cita membangun lembaga pendidikan yang didedikasikan kepada generasi muslim harus bisa diwujudkan. Kemudian di situ timbul, kalau saya besar, sudah mempunyai uang, saya akan bikin sekolah yang teratur di kampung saya. Karena apa? Syukron, berterima kasih kepada Allah yang mana ayah itu bisa sekolah di Jamiatul Khair, supaya anak-anak ayah itu nanti bisa sekolah tidak seperti ayah orang tua yang sengsara. Dengan hanya berbekal pengetahuan agama sederhana yang dipelajarinya di Madrasah Jamiatul Khair serta kemauan yang tinggi, Abdul Manaf muda merintis cita-cita itu dengan mengajarkan baca Quran kepada anak-anak kecil di sekitar masyarakat Petunduan Palmerah. Di bawah berbagai ancaman penjajah Belanda, Abdul Manaf muda secara sembunyi-sembunyi tetap berusaha untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam berbentuk formal. Tonggak perjuangan pun tertancap pada tahun 1942 di bawah penjajahan Jepang yang singkat. Abdul Manaf dengan dukungan keluarganya berhasil mendirikan sekolah Madrasah Al-Islamiyah yang mengambil tempat di tanah pribadi miliknya di Petunduan Palmerah, Jakarta Selatan. Tidak banyak catatan sejarah mengenai proses belajar dan perkembangan di madrasah ini. Hal ini dapat dimengerti karena memang belum ada pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendirikan sebuah lembaga pesantren. Namun, didasari akan pentingnya sebuah pendidikan agama dan keinginan mempersiapkan putra-putrinya sebagai kader agama, Abdul Manaf muda mulai menyekolahkan putra-putrinya ke berbagai lembaga pendidikan Islam yang menurutnya ideal. Salah satu lembaga tersebut adalah Pondok Modern Gontor, sebuah pondok pesantren modern di Ponorogo yang kala itu masih belum terlalu besar. Secara pribadi, Abdul Manaf muda mengantarkan sendiri dan menitipkan putra pertamanya, Saifuddin Arif, yang kala itu masih duduk di kelas 5 sekolah rakyat atau SR, ke tangan para pengasuh Pondok Modern Gontor. Ibu saya dan ayah saya ke Gontor. Pada waktu itu saya kelas 5 sekolah dasar. Jadi belum sampai tamat sekolah dasar. Sementara itu, cobaan besar pertama dari cita-cita tersebut menghadang. Pada tahun 1959, Madrasah Al-Islamiyah harus rela digusur untuk perluasan komplek perkampungan olahraga Asian Games. Saat ini, areal tanah bekas madrasah tersebut menjadi kompleks DPR MPR RI. Tak menyerah pada keadaan, Haji Abdul Manaf melanjutkan perjuangannya dengan membeli 5 hektar tanah di bilangan Ulu Jami sebagai gantinya. Sebuah badan hukum dibentuk sebagai strategi untuk menguatkan perjuangan. Pada tanggal 30 Desember 1960, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam
atau YKMI didirikan untuk membantu mewujudkan cita-cita ini dan diketuai pertama kali oleh Haji Muhammad Qasim. Haji Abdul Manaf bertindak sebagai bendahara, sementara Dr. Andes Haji Kamaruzaman, salah seorang kader keluarga yang aktif membantu perjuangan, bertindak sebagai sekretaris dari yayasan tersebut. Beliau pula yang menguatkan ide pembangunan pesantren modern di tanah Ulu Jami tersebut. Namun halangan dan tantangan tetap menghadang. Selain kurang aktifnya yayasan, belum beresnya administrasi tanah di Ulu Jami, sulitnya akses jalan menuju lokasi tanah, dan beratnya medan yang kala itu masih berbentuk hutan, menyebabkan pendidikan belum juga bisa dilangsungkan di atas tanah Ulu Jami. Walaupun begitu, berbagai dukungan tetap datang dari berbagai kalangan masyarakat. Kesempatan mendirikan pesantren kembali terbuka dengan adanya dukungan dari Ustadz Abdillah Amin dan Haji Ghazali, dua tokoh masyarakat Petukangan. Pada tanggal 1 Agustus 1961, bekerja sama dengan YKMI, dimulailah Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah di tanah Petukangan, milik tokoh masyarakat tersebut dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang. Perjuangan pun berlanjut. Dukungan tidak hanya datang dari masyarakat sekitar. Kepercayaan Haji Abdul Manaf terhadap pendidikan di Pondok Modern Gontor membuahkan hasil awal. Mendapat informasi dari putranya, salah seorang kolega senior Saifuddin Arif Muda di Gontor pun terpanggil membantu. Ketika saya naik kelas 2, maka senior-senior kelas 6 yang tamat, yaitu Saudara Makhrus Amin, Saudara Hafid Dasuki, dan Abdullah Syukri, meminta alamat saya karena mereka akan mencari pekerjaan di Jakarta. Maka saya berikan alamat itu kepada mereka. Barisan pendukung seakan mendapat tambahan energi dengan kedatangan Makhrus Amin Muda, seorang alumnus KMI Pondok Modern Gontor yang berasal dari Losari, Cirebon, untuk membantu cita-cita mewujudkan lembaga pesantren. Tak hanya itu, mengikuti pola dakwah Rasulullah SAW, Makhrus Amin Muda pun disandingkan dengan Sumiati, putri tertua Kiai Haji Abdul Manaf. Ke Jakarta itu memang diundang untuk rencana dari keluarga Pak Haji Manaf ini mau mendirikan pesantren, dan pesantren ini perlu guru atau perlu kiai gitu. Sebelumnya tidak terlalu akrab, hanya atas keinginan daripada keluarga, dan itulah Agustus untuk dinikahkan. Berbekal ilmu yang didapat di KMI Gontor, Makhrus Amin Muda pun menguatkan perwujudan cita-cita mendirikan lembaga pesantren yang saat itu terkonsentrasi di Petukangan. Pada Maret 1969, sempat diadakan ikrar berdirinya pesantren Darun Najah di Petukangan yang disaksikan antara lain oleh Muhammad Nasir dan Nurholis Majid. Tetapi usaha tersebut gagal, terbentur masalah pembayaran tanah. Pesantren pada awalnya sejak tahun 61 itu banyak tantangan dari masyarakat setempat, di antaranya tanah wakaf itu juga dipermasalahkan, mau dibikin jalan oleh masyarakat. Mengalami kesulitan berkembang di Petukangan, strategi diterapkan kembali untuk mendirikan pondok pesantren di tanah Ulu Jami yang saat itu sudah diwakafkan secara lisan oleh Kiai Haji Abdul Manaf. Ancaman dan rongrongan terhadap keberadaan lembaga maupun pribadi pengasuh dari berbagai pihak yang tidak menyukai ide tersebut tidak menciutkan semangat perjuangan para pendiri. Namun rupanya, nasihat Kiai Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, bahwa di dalam perjuangan
selalu diperlukan pengorbanan. Bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan, telah tertanam lekat di jiwa para perintis pesantren Darun Najah. Tidak hanya harta benda, tenaga atau pikiran yang diserahkan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, tetapi nyawa mereka pun siap dipertaruhkan.